Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. How do you do? Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang alfabet. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu. Nama saya Fauzan. Saya dari Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang grammar bahasa Inggris, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memulai, atau kesempatan hari ini adalah hari pertama atau season pertama kita bertemu bertatap muka melalui online dalam kegiatan kursus atau privat bahasa Inggris yang online. Ya, as we know that in English we know there are 3 skills. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada 3 buah skill atau keahlian yang harus atau 3 buah tingkatan dalam belajar bahasa Inggris, khususnya adalah grammar. Ya, jadi kalau kita ingin bisa menguasai bahasa Inggris, tentu kita yang pertama kali harus kita lakukan yakni mempelajari tata bahasa Inggris tersebut. Tetapi sebelum itu saya akan memberikan beberapa pembukaan terdahulu, opening, tentang beberapa hal yang penting yang harus kita pahami sebelum kita belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi sebelum kita belajar bahasa Inggris, yang pertama kali yang harus kita pahami yakni seseorang bisa dikatakan bisa berbicara bahasa Inggris jika seseorang tersebut menguasai 4 skill atau keahlian dalam bahasa Inggris. So if we want to be fluent, or if we want to be able to master English, if we have master 4 skill in English, which one that skill? Yang manakah keahlian yang harus kita kuasai baru dianggap bisa berbicara bahasa Inggris? Keahlian yang harus kita kuasai tersebut yakni bisa dilihat di layarnya. Yang pertama adalah, atau skill yang harus kita kuasai dalam belajar bahasa Inggris yakni itu ada yang namanya speaking. Speaking ini adalah kemampuan untuk berbicara. Ya, kalau kita bicara mengenai kemampuan berbicara, jadi semua orang bisa berbicara. Ya, tapi yang akan kita pelajari di sini yakni kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana supaya kemampuan berbicara kita itu bagus sesuai dengan aturan tata bahasa? Ya, kita harus belajar grammar bahasa Inggris dan perbanyak praktik dengan sesama kawan atau sesama partner yang bisa berbahasa Inggris. Kemudian skill yang harus kita kuasai juga di samping speaking yakni listening. Jadi listening di sini maksudnya adalah kemampuan atau keahlian untuk mendengarkan
Apa maksudnya? Jadi ketika kita ingin dianggap bisa bicara bahasa Inggris atau bisa menguasai bahasa Inggris, or if we want to can be admit by another people that has master English fluently, ya, jika kita ingin bisa dianggap oleh orang bisa berbicara bahasa Inggris, tidak hanya speaking, tapi keahlian listening juga perlu kita kuasai. Nah, bagaimana hal ini bisa kita kuasai? Tentu melalui belajar praktik, belajar grammar, dan lain sebagainya. Kemudian keahlian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yakni reading. Reading di sini maksudnya adalah kemampuan untuk membaca. Apa yang dibaca? Kemampuan untuk membaca bahasa Inggris, kemampuan untuk membaca artikel-artikel berbahasa Inggris, koran berbahasa Inggris, magazine, newspaper, or another article, ya. Jadi kemampuan untuk membaca itu juga sangat penting. Kemudian yang terakhir, the last one is writing. Jadi writing di sini adalah kemampuan untuk menulis bahasa Inggris. Ya. Kita tidak hanya sekedar bisa berbicara bahasa Inggris, kita tidak hanya sekedar bisa mendengar maupun membaca, tapi kita juga perlu untuk bisa menulis bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, bagaimana supaya keempat skill ini bisa kita kuasai? Tentu yang pertama kali yang harus kita pelajari supaya kita bisa menguasai keempat hal ini, yakni dengan belajar grammar. Apa itu grammar? Grammar is the way or the rule or the mechanism. Ya, jadi grammar itu adalah cara, aturan atau mekanisme di dalam bahasa Inggris, di dalam tata bahasa Inggris. Ya. Jika kita ingin pintar speaking, pintar listening, pintar writing, reading, tentu kita harus menguasai yang namanya grammar atau tata bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, grammar sangat penting untuk dikuasai, untuk menguasai keempat skill ini. Oleh karena itu, sekali lagi, grammar adalah hal pokok yang harus dikuasai oleh Anda, para penuntut ilmu, khususnya Anda yang ingin bisa bahasa Inggris. Nah, kalau kita bicara mengenai grammar, kalau kita ingin bisa tentang grammar, tentu itu tidak bisa dilakukan secara otomatis. It cannot be done, it cannot be do automatically. We need learn step by step, one by one, from the low level until the high level. Jadi ketika kita mau belajar sesuatu, tentu tidak serta-merta kita harus langsung belajar. Tidak peduli aturan, asal belajar saja, tidak. Tapi jika kita ingin melakukan sesuatu, hendaknya melalui langkah-langkah dari bawah ke atas, dari yang mudah ke yang sulit. Jangan yang sulit dulu baru ke yang mudah. Nanti akan membuat kita bingung dan malas untuk belajar. Nah, supaya kita tidak bingung khususnya tentang bahasa Inggris, tentu kita harus belajar grammar dari yang termudah sampai yang tersulit. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai grammar tadi, ya, grammar atau tata bahasa Inggris itu memiliki level-level tertentu atau tingkatan tertentu untuk belajar bahasa Inggris. Ada yang namanya itu dibagi menjadi 3 tingkatan.
ada tingkatan basic, ini tingkatan dasar, grammar dasar. Ya. Jadi di sini terdiri dari grammar dasar. Sebelum kita lanjut, before we continue to the other step, other level, we need to learn the basic grammar. Ya, grammar dasar atau grammar basic. Nah, setelah kita menguasai grammar basic, kita lanjut ke bentuk inter atau level intermediate. Nah, setelah kita menguasai level basic, kita naik kelas lagi ke tingkat intermediate atau tingkat menengah. Ya. Tingkat menengah. Jadi materinya juga berbeda ya. Kemudian setelah kita melalui tahap basic, tahap menengah, dan terakhir kita akan lanjut ke tahap advance atau tahap lanjutan. Kalau kita sudah sampai ke tahap advance, itu kita tergolong sudah mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena tingkat advance itu sudah tingkat yang atas di dalam ilmu grammar. Nah, jadi setelah kita tahu seluk-beluk dari cara-cara dan step-step langkah untuk belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar tadi, ada tiga tingkatan. Nah, jadi yang pertama tadi kita harus mulai dari level basic atau level dasar. Nah, di level dasar ini ada beberapa materi yang harus kita kuasai. Nah, materi yang paling bawah yang perlu sangat kita kuasai yang pertama yakni masalah huruf dalam bahasa Inggris, but in English we call it alphabet. We call alphabet. Kita menyebutnya dengan alphabet. Huruf alfabet. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jumlah huruf itu baik di bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia itu disebut huruf Latin. Jumlah huruf Latin itu ada 25 huruf. Ya. Dimulai dari A sampai Z. Nah, dimulai dari A sampai Z. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, maybe we have usual. Mungkin kita sudah biasa untuk belajar huruf A sampai Z. Tetapi di dalam bahasa Inggris, nah, ada beberapa masalah ya. Kadang tidak seperti di bahasa Indonesia. Bunyi hurufnya dan cara pelafalannya kadang beda kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, tetapi meskipun begitu jangan berputus asa ya, jangan membuatnya jadi masalah, karena meskipun bacaannya, tulisannya berbeda dengan bacaannya, kalau kita rajin praktik, cinta kepada bahasa Inggris, insya Allah ya, saya yakin kita bisa belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama mulai pembahasan kita tentang alfabet pada hari ini ya. Di sini ada 25 huruf atau alfabet di dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut huruf Latin. Kita bahas satu persatu. Ya, kita hapus dulu. Ini. Ya, kita baca dulu ya. Ya, ikuti saya. A, B, C, D, E, F, 8, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, sekarang kita akan bahas. Coba Anda perhatikan. Hurufnya dan bacaannya berbeda sekali. Nah, memang itu sudah aturannya ya. Tetapi kalau kita berlatih ini tidak akan sulit. Apalagi
kalau kita sebagai pemula di dalam bahasa Inggris. Nah, kita bahas satu per satu. Jadi di dalam bahasa Inggris, A di dalam bahasa Indonesia, we can spell it, kita bisa mengejanya dengan bunyi ya. Jadi antara huruf dengan pronunciation-nya atau cara membacanya itu berbeda. A dibaca A. Jadi ada bunyi E dan I menjadi A. Kita coba 3 kali ya. A. Oke. Kemudian yang kedua, B. Dalam bahasa Indonesia, but in English we spell B. Ya. Tapi di dalam bahasa Inggris kita mengejanya B. Yes. Di sini mungkin ada tanda yang masih asing di telinga para adik-adik sekalian. Jadi kalau ada tanda baca seperti ini yang Anda jumpai di kamus, misalnya kamus bahasa Inggris. Nah, berarti huruf vokal sebelum tanda 2 tersebut itu dibaca agak panjang. Ya, sebenarnya I ini double I. Tetapi karena aturannya tidak boleh terjadi pemborosan, jadi tinggal diganti yang double ini dengan titik 2. Jadi dibaca agak panjang. Yang tadinya hanya dibaca B, dibaca agak panjang 2I. B. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada C kalau bahasa Indonesianya, but in English we spell it C. Sorry, wait. Give me a time, second. C. Ya, jadi sama kasusnya dengan yang B di atas, ya. Jadi double I-nya ini agak panjang, dibaca C. Ya, agak panjang I-nya ya. Kemudian selanjutnya ada D. Dibaca sama D, agak panjang ya. Dan selanjutnya ada E dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, but in English we spell it E. Ya, we spell it E. Oke. Dan I-nya panjang. Ya. Kemudian F. Ya. Saya rasa kalau F itu tidak jauh beda dengan cara membacanya di dalam huruf bahasa Indonesia atau huruf Latin. Ya. F. Next, H. Itu tidak dibaca H di dalam bahasa Inggris, but we spell it 8. We spell it, we spell it 8. Jadi ini ya, kalau ada yang seperti huruf T dan F tanpa baris, itu bunyinya mendesih ya. 8. Jadi ujung lidah menyentuh langit-langit bagian atas. 8. Selanjutnya I. Ini dibaca I. Ya. Dibaca I. Ya. I. 8 I. Ya. Itu I ya, dibaca I. Selanjutnya adalah J. Nah, kalau J itu dibaca, bisa dilihat di kamus kalau mau. Ya.
bentuknya seperti ini ya. Seperti angka 3 tapi terbalik. Ya, seperti angka 3 tapi terbalik. Nah, seperti huruf D dan 3 terbalik ini berbunyi edge ya, bunyinya edge ya. Jadi bisa dibaca berbunyi J, J, J ya, J ya. Selanjutnya K. Dalam in Indonesian we spell to be K. K in Indonesian, if we spell it to English language to be K, 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 right? Yeah. Next, L. Ya. The pronunciation of L, ya, jadi pengucapan L tidak jauh beda atau hampir sama atau sama dengan pengucapan di dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesia. Pengucapan L itu sama ya, bersama. Ya, L, L, L. Ya, seperti itu. Something like that. And the next M. M. Ya. M. Ya, jadi kasusnya sama ya, antara cara baca di bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya sama, yaitu M. M. Dan selanjutnya adalah N. 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 Ya. Sama. M. N. Sama ya. Kemudian selanjutnya O. Di mulutnya dibuat seperti kerucut ya. O. 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 Nah, yakin bisa dipahami. Dan P. Sama kasusnya kayak B, C. Itu vowel I-nya atau vowel I-nya itu dipanjangkan sedikit, itu P. P. Jadi mulut atas, bibir atas dan bibir bawah itu bertemu. P. P. Okay, next. Dan huruf Q dalam bahasa Inggris itu dieja Q, 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 Q. Ya. Ada bunyi K-nya sedikit, bunyi J-nya sedikit, atau J-nya sedikit. Kemudian U-nya dipanjangkan sedikit. Q, ya. Q, Q. Ya, seperti Q, Q, Q. Ya, seperti itulah. Kemudian huruf R. Nah, huruf R itu dibaca ya, A, double A ya, dipanjang. A, A, A. Sorry, wait a moment. Ya. A. Ya. Kemudian S. Hampir sama ya dengan when we pronounce S in Indonesian and English, it's similar ya. S, 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 S ya. There is no significant differentiate between S pronunciation S in Indonesia and S in English. Ya, next. Ya, T in Indonesia we can spell
T. T in English. T. Yeah. Then next. Yeah. Next. Yeah. U in Indonesia we can spell or we can pronounce cu. Ya. Cu. 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 Ya, ada bunyi ej dan ju-nya, ya. Cu. Cu. The next. P rumput kalau di dalam bahasa Indonesia itu, but in English we can pronounce, kita bisa melafalkannya dengan bunyi ya, V, ya. V, 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 ya. V, V. Jadi V, V. Ujung gigi atas menyentuh bibir bawah. Dan agak panjang vowelnya, ya. Kemudian next. Nah, next. Ini agak anu sedikit, panjang sedikit cara bacanya, ya. Tanpa garis tengah. Ya. Nah. Ini in Indonesia we pronounce W, but in English we can pronounce W, ya. W, ya. W, ya. Jika Anda menemukan tanda koma di atas, ya, tanda sisipan koma di atas seperti ini, ya. Nah, di kamus dan di mana-mana sebelum huruf konsonan itu berarti huruf konsonannya itu agak ditekan, ya. Cara pelafalan atau pronounce-nya. Contoh W, ya, agak nya itu ditekan sedikit. W. Nah, kemudian di sini ada A tanpa garis tengah. Ini A-nya, vowel A-nya juga di pronounce agak ditekan kalau dia seperti ini, ya. W, ya. D-nya ditekan, E-nya ditekan. Kemudian W, ada bunyi E-nya sedikit, ya. Nah, ini ada, kalau dalam bahasa Indonesia ini E terbalik dan E tidak terbalik. Nah, kalau di dalam pronunciation, cara baca atau di kamus-kamus, kalau ada tanda baca seperti ini, berarti dia itu dibaca E, ya. Ini dibaca E. Kalau ini dibaca E. Yang ini, ya. Ini dibaca E. Sekali lagi E, ya. Oke. Jadi ini ditekan, kemudian ada E-nya ditekan, A-nya ditekan, ini dibaca E, ya. Nah, ini dipanjangkan. W. 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 Ya, seperti itu. Kemudian ada X. X ini dibaca X, ya. Kalau in Indonesian we spell X or we pronounce X, but in English we pronounce X, ya. X, X. Ya. Next. Ya. In Indonesian this is alphabet is what? Y, ya. Y. Ya. Y. 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 And the last one is Z. In English we pronounce Z. 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 Nah, itu cara membacanya semua. Saya yakin adik-adik sudah paham. Nanti kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di sesi pertemuan lip kita, ya. Nah, kita baca sekali lagi. A, B, C,
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, Q, P, W, X, Y, Z. Wait a moment, I want to drink a little. Okay, thank you. Nah, jadi itu cara membaca huruf di dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya, jadi ke-25 huruf ini divide into two kind, dibagi ke dalam dua bagian. Ya, the first one is consonant and the second one is vowel. Jadi huruf Latin atau huruf alfabet ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tergolong yang konsonan, ada yang tergolong ke dalam vowel atau vokal. Yang konsonan bisa dilihat, ya. Jadi kalau Anda malas untuk mencari mana yang konsonan, tinggal Anda cari yang vokal saja. Nah, selain dari yang vokal itu pasti dia termasuk huruf konsonan, ya. The vocal one is there are five alphabet, vowel alphabet in English. Ya, ada 5 huruf alfabet di dalam bahasa Inggris. Mana 5 huruf itu? Yakni ada huruf A, ada huruf I, ada huruf Q, ada huruf E, ada huruf O. Ya, there are 5 alphabet vowel in English. Ya. Jadi yang and the consonant one is there are any B, C, D, F, J, 8 dan bla 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 dan sampai terakhir seperti yang sudah saya bahas tadi. Nah, oke. Setelah kita pelajari hal ini, tentu ada beberapa huruf yang pronounce-nya hampir sama antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ya, yang mana? Kita ambil contoh antara huruf K dan huruf Q. Ya. Bagaimana cara perbedaan untuk membacanya? Ya seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi yang saya bilang, kalau K ini dibaca K ya. Kalau Q ini di dalam bahasa Inggris dibaca Q ya. K, Q, K, Q, K, Q. Ya, bisa dilatih ya. Dilatih sendiri di rumah. Kemudian ada juga yang sering susah dibedakan. Ya, ini antara B, P, dan P rumput. Nah, kalau kita cek dia, kalau ini kan di-pronounce atau di eja berbunyi P ya, agak panjang double-nya. Yang ini P. Yang ini P. Nah, kalau kita dengarkan sepintas, mungkin ketiga huruf ini bunyinya hampir sama ya. Ya, tetapi yang membedakannya itu letak atau posisi bibir kita ketika kita mengucapkannya. Nah, coba perhatikan ya. Kalau ini dibaca B, ya, B. Jadi mulut atas dan mulut bawah ini bertemu ya, B. Nah, kalau yang ini P, ya, P, ya, ini up, ya, B, P, B, P. Nah,
Nah, sedangkan yang ini, yang P itu mulut atas dan mulut bawah, ya bertemu juga. Tapi perbedaannya sangat jelas ya. Ini. Nah, yang paling kontra, yang paling hampir mendekati, hampir sulit untuk dibedakan ya ini antara P biasa dan P rumput. Ya. Tapi itu terlihat perbedaannya ketika atau di bentuk bibir kita. Contoh yang P ya. P. Ya, kalau yang ini bertemu antara bibir atas dan bibir bawah bertemu. Sedangkan P rumput itu V ya. V. Ya, jadi gigi bertemu dengan gigi atas bertemu dengan bibir bawah. Itu bedanya ya. Ya. Mungkin yang ini sudah sangat jelas. Sekarang kita latihan saja ya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih supaya kita lancar untuk mempronouncekan atau melafalkan huruf-huruf tersebut? Ya. Mungkin Anda baca 1-2 kali sekarang mungkin Anda paham ya. Tetapi kalau pemahaman kalau tidak diasah, dipraktikkan akan cepat sekali hilang. Kita ibaratkan saja pisau ya. Pisau kalau digunakan terus tanpa diasah, maka dia akan tumpul ya. Begitu juga dengan kita ya. Kemampuan kita bahasa Inggris kita, meskipun kita rajin belajar tapi bahasa Inggris tapi tidak pernah mempraktikkan, tidak pernah berlatih untuk berbicara, akan sulit juga untuk kita menguasai bahasa Inggris. Jadi belajarnya teorinya oke, praktiknya juga oke ya. Nah, sekarang coba kita praktik bagaimana supaya huruf-huruf ini di luar kepala kita ya. Nah, tentu dengan cara berlatih. Nah, cara berlatihnya cukup simpel saja. Coba Anda taruh saja huruf secara acak. Put the alphabet rumble ya, by rumbling ya. Taruh hurufnya secara acak. Contoh misalnya kita taruh B, C, kemudian taruh H, kemudian kita taruh T, kemudian taruh lagi P rumput. Nah, bisa kita baca ya. Sering berlatih kayak gini ya. Kita berlatih kayak gini. Contoh C ya, kita baca sama-sama. C, B, 8, T, V ya. V, T, 8, B, C, B, T, 8, V, C, B, C, B, 8, T. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Wait a moment. Nah, jadi itu secara terperinci tentang jenis-jenis huruf, the kind of alphabet in English, and how to pronounce that alphabet correctly. Ya, jadi itu jenis-jenis vokal, jumlahnya berapa, pembagiannya berapa, ada yang konsonan, ada yang vokal. Kemudian cara membacanya saya sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang tinggal Anda latihan saja seperti cara saya menjelaskan tadi, dengan cara mengumpulkan beberapa huruf secara rumble, secara acak, kemudian latihlah terus-menerus ya. Bisa ditulis di kertas. Nah, kertas itu atau di HP sekarang kan zaman canggih ya. Wear our HP, wear our handphone, use our mobile phone ya, and try practice how to pronounce that alphabet correctly ya. Jadi ketika kita sudah berlatih seperti tadi, membaca terus tanpa kenal lelah untuk berlatih, insya Allah ya, I believe that we can be
comprehend, we can be understand what we have learned before, ya, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang sudah jelas ya cara membaca dan pembagiannya. Nah, sekarang ada beberapa kasus di dalam bahasa Inggris seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu beda sekali dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia kan cara membaca bentuk huruf dan cara membacanya sama. Tapi kalau bahasa Inggris itu hurufnya beda, bunyinya beda. Ya, itu yang membuat orang jadi bingung. Dan bahkan ada yang hurufnya hampir sama, tetapi artinya berbeda. Ya, hurufnya sama, cara bacanya hampir sama, tapi artinya beda. Contoh seperti ini. Ya. Nah, ini yang kadang kata-kata seperti ini yang kadang sering membuat orang bingung belajar bahasa Inggris, ya. Tapi sebenarnya meskipun dia seperti ini, kalau kita rajin berlatih, insya Allah ini it's just piece of cake, ya. Ini sangat mudah. Nah, coba kita lihat. She artinya laut. She artinya dia, perempuan. Nah, ini artinya melihat. Ya, ini kata kerja. Kemudian si ini laut. Nah, artinya berbeda, tulisannya berbeda, tapi cara membacanya atau pronounce-nya hampir sama. Ya, hampir sama. Jadi ketika kita bicara dalam bahasa Inggris, contohnya, misalnya, I want to see you. Saya mau bertemu kamu. Nah, see di sana, kalau bagi orang yang awam, dia pikir see itu adalah dia, atau dia pikir adalah laut. Nah, jadi penting kiranya kita tahu cara membaca atau mempronounce sebuah kata maupun huruf di dalam sebuah bahasa Inggris atau dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa apabila kita menemukan sebuah kalimat yang vokalnya berada berdekatan dan bentuknya sama, seperti ini ya. Ini kan vokalnya I dan I. Itu sama dan berdekatan. Maka cara membacanya E ini maka dibaca I. Nah, seperti tadi ya. Karena ini double II, makanya cara membacanya I. Double. Ini titik 2 ini sama dengan sebenarnya ini double I ya. Tapi karena tidak perlu adanya pemborosan, cukup diganti dengan titik 2. Jadi dibaca si, agak panjang ya. Si. Nah, si. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, apabila adik-adik menemukan di dalam sebuah kata bahasa Inggris ada S, huruf S dan huruf H, maka dibaca sh. Ada S dan Y-nya. Jadi dibaca she, ya. She. Jadi ini si, ini she. Ya, dia perempuan. Kemudian ada yang masih membingungkan lagi, di sini ada kata, nah ini kan memang berdekatan bowelnya seperti ini. Tetapi bowelnya beda. Ini bowelnya I, ini E. Jadi beda. Jadi dia dibaca, kalau ini dibaca she, ya. Ini dibaca si, ini dibaca ringan-ringan saja tanpa ada perpanjangan, ya. Si saja, si biasa. Nah, coba kita baca sekali lagi perbedaannya. Ini dipanjang sedikit, si. Ini ada bunyi Y-nya, she. Ini si biasa, si. I wanna go to sea. Ya, saya ingin pergi ke laut. She is my friend. Dia adalah teman saya.
Contoh, I see you in the market yesterday. Saya melihatmu di I see you, ya. I see you, I will see you next time. Saya akan bertemu denganmu lain waktu. Ya, itu ya. Itu ada beberapa perbedaan-perbedaan di dalam pronouns, dalam pengucapan sebuah kata maupun huruf di dalam bahasa Inggris. Ya. Sorry, wait a moment. Nah, setelah kita melihat hal-hal tersebut, yang paling penting di dalam pengucapan ini adalah kita tahu tanda baca yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, oke. Kalau sudah jelas hal-hal tersebut, sekarang kita coba gabungkan beberapa kata ini dan kita bentuk ke dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya, misalnya kita eja ya, nanti satu persatu. Contoh, ya. Kemudian, nah,